Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk Bu Yuanisa Aisanafi, SEMSAK, selaku dosen pengampu dari Teori Akuntansi S1 Akuntansi Unsia. Perkenalkan, nama saya Luki Pratiwisari, mahasiswi S1 Akuntansi Unsia dengan nomor NIM 2403010202078. Izin saya akan menjelaskan ataupun menjawab mengenai dari UAS teori akuntansi yang sudah dibagikan di Edilink. Izin Ibu, saya akan membahas soal yang pertama. Soalnya adalah, jelaskan yang Anda ketahui terkait 4 pilar standar akuntansi keuangan atau SAK yang ada di Indonesia, meliputi SAK internasional, SAK umum, SAK EP, SAK EMKM dalam hal entitas apa yang harus di-comply dengan standar tersebut dan juga referensi atau acuan dari masing-masing standar. Izin saya akan menjelaskan yang bagian pertama, bahwa seperti yang diketahui bahwa tadi ada 4 pilar. Kita akan membahas pilar SAK internasional terlebih dahulu. SAK internasional berbasis IFRS. Entitas yang wajib menggunakan adalah SAK berbasis IFRS ini digunakan oleh perusahaan yang memiliki akuntabilitas publik yang tinggi, seperti perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau BEI, perusahaan dengan dana masyarakat seperti perbankan, asuransi, dan BUMN, serta entitas yang memiliki laporan keuangan yang dipublikasikan secara luas. Kemudian untuk karakteristiknya, standar internasional ini lebih kompleks dan detail karena mengadopsi standar dari International Financial Reporting Standards untuk meningkatkan transparansi dan daya saing global, seperti itu. Kemudian untuk yang pilar kedua adalah SAK umum, standar akuntansi umum, yakni adalah entitas yang wajib menggunakan. SIK umum digunakan oleh entitas yang memiliki akuntabilitas publik namun tidak terdaftar di bursa atau entitas. Kalau tadi internasional yang terdaftar di bursa, kalau yang ini tidak terdaftar di bursa. Yang membutuhkan pelaporan yang lebih detail dibandingkan standar yang lebih sederhana seperti SAK EP atau EMKM. Untuk karakteristiknya, SAK umum ini tetap mengacu pada IFRS, tetapi disesuaikan dengan kondisi yang ada di Indonesia, misalnya dalam perlakuan aset tetap dan juga penyajian laporan keuangannya. Kemudian untuk pilar yang ketiga adalah SAK entitas private atau EP, atau juga bisa dibilang entitas tanpa akuntabilitas publik atau ETAP. Entitas ini digunakan oleh perusahaan swasta yang tidak memiliki akuntabilitas publik dan tidak signifikan dalam penggunaan laporan keuangan oleh pihak eksternal. Contohnya adalah perusahaan keluarga, koperasi, dan UKM skala menengah. Untuk karakteristiknya, SAKEP lebih sederhana daripada SAK umum dan juga internasional dengan pengurangan kompleksitas dalam penyajian laporan keuangan, seperti tidak adanya kewajiban menerapkan fair value secara penuh. Dan pilar yang keempat adalah SAK entitas mikro, kecil, dan menengah atau EMKM. SAK EMKM ini diperuntukkan bagi usaha kecil dan menengah yang tidak memerlukan laporan keuangan yang kompleks, tetapi tetap membutuhkan standar akuntansi yang dapat digunakan untuk kepentingan perbankan dan juga investasi. Untuk karakteristiknya, standar ini hanya mencakup laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan catatan sederhana, sehingga lebih mudah diterapkan oleh usaha kecil tanpa keahlian akuntansi yang mendalam. Jadi ini yang paling sederhana, seperti itu Bu Yuanisa. Kemudian untuk soal 1B, yakni adalah referensi atau acuan dari masing-masing standar. Yang ini kita bahas terlebih dahulu seperti yang A, SAK internasional atau yang berbasis IFRS. IFRS ini yang diterbitkan oleh International Accounting Standard Board
IAI mengadopsi IFRS dengan beberapa modifikasi agar sesuai dengan kondisi yang ada di Indonesia. Contohnya seperti PSAK 71, Instrumen Keuangan dan IFRS 9, PSAK 72, Pendapatan dan Kontrak Pelanggan, dan juga PSAK 73, Sewa dari IFRS 16. Kemudian ada SAK umum, yakni adalah referensi atau acuannya, tetapi disesuaikan dengan regulasi dan praktik yang ada di Indonesia. Standar ini dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan. Contoh standarnya adalah PSAK 1 atau penyajian laporan keuangan, juga PSAK 16 aset tetap, dan juga PSAK 24 atau dalam hal ini adalah imbalan kerja. Kemudian untuk pilar ketiga yakni adalah SAK entitas privat atau EP atau disebut juga etap. Berdasarkan standar akuntansi keuangan yang lebih sederhana dibandingkan IFRS tadi, tetapi tetap mengacu pada praktik internasional yang sesuai untuk perusahaan swasta, dikeluarkan oleh IAI melalui Dewan Standar Akuntansi Keuangan. Contohnya, menggunakan metode biaya historis, tidak ada pengakuan nilai wajar, dan pengakuan aset, dan juga kewajiban yang lebih sederhana. Kemudian adalah pilar yang keempat ada SAK EMKM. Standar ini lebih sederhana dan ditetapkan oleh IAI agar dapat diimplementasikan oleh UMKM tanpa memerlukan keahlian akuntansi yang tinggi. Lagi-lagi ini yang paling sederhana. Jadi contohnya adalah penyajian laporan keuangan hanya meliputi laporan posisi keuangan, laba rugi, dan juga laporan keuangan yang sangat sederhana. Jadi untuk kesimpulannya, entitas yang menggunakan SAK internasional itu adalah perusahaan publik, perbankan, asuransi, BUMN, perusahaan multinasional yang tentunya ini adalah perusahaan-perusahaan besar yang digunakan oleh skala besar di suatu negara. Kemudian untuk SAK, entitas yang menggunakan SAK umum adalah perusahaan dengan akuntabilitas publik tetapi tidak terdaftar di bursa. Dan entitas yang menggunakan SAK EP adalah perusahaan swasta, koperasi bisnis keluarga, dan yang terakhir yang paling sederhana adalah SAK EMKM, usaha mikro, kecil, dan menengah. Untuk referensi atau acuannya, tentunya yang SAK internasional dan juga SAK umum ini adalah IFRS, tapi untuk SAK umum masih bisa disesuaikan dengan regulasi yang ada di Indonesia. Untuk SAK EP yang digunakan adalah SAK yang disederhanakan berdasarkan IFRS. Kemudian SAK EMKM, SAK khusus yang sangat sederhana untuk UMKM. Seperti itu. Jadi dengan adanya 4 pilar SAK ini, pelaporan keuangan dapat disesuaikan dengan skala dan kebutuhan entitas masing-masing, memastikan keterbacaan laporan yang akurat dan juga sesuai dengan regulasinya masing-masing. Semoga menjawab pertanyaan untuk nomor 1 yang A maupun yang B. Kita lanjut untuk pertanyaan yang kedua, mohon izin Ibu Yuanisa. Jadi, pertanyaan yang kedua adalah standar akuntansi keuangan di Indonesia mengacu ke IFRS atau USGAAP. Nah, kita flashback sedikit atau flashback banyak ya ini pada tahun 1973. Pengembangan standar akuntansi keuangan pertama dimulai. Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI kemudian membentuk Komite Prinsip Akuntansi Indonesia, Komite PAI, serta melakukan kodifikasi prinsip akuntansi yang berlaku di Indonesia dan mengacu pada USGAAP atau dalam hal ini Generally Accepted Accounting Principle. Kemudian pada tahun 2012, Indonesia telah mengkonvergensi PSAK dari USGAAP menjadi IFRS. Ini bertujuan untuk menyamakan dan menyeragamkan laporan keuangan di Indonesia dengan negara lain. Jadi dengan adanya langkah ini diharapkan Indonesia akan lebih banyak mendapatkan investasi dari negara lain karena persamaan standar akuntansi antara Indonesia dan juga negara yang lainnya. Jadi untuk di Indonesia menggunakan PSAK yang berdasarkan pada IFRS dan tidak menggunakan USGAAP tadi.
Dan sekali lagi semoga menjawab pertanyaan nomor 2. Kita lanjut Ibu ke pertanyaan yang ketiga. Alasan mengapa satu SAK tidak bisa digunakan untuk semua entitas. Jadi untuk perbedaan skala dan kompleksitas entitas itu sendiri, perusahaan yang besar dengan akuntabilitas publik yang tinggi seperti perusahaan terbuka, perbankan, asuransi, dan perusahaan negara lainnya membutuhkan standar yang lebih kompleks dan detail karena memiliki banyak pemangku kepentingan. Ini biasanya mencakup sangat besar sekali pemangku kepentingannya, bisa senegara itu sendiri. Dan sebaliknya untuk UMKM atau perusahaan keluarga tidak memerlukan pelaporan yang terlalu rumit karena pengguna laporan keuangannya lebih terbatas dalam lingkup kecil saja. Untuk perbedaan regulasi dan kebutuhan pelaporan, perusahaan publik harus mengikuti aturan dari OJK atau Otoritas Jasa Keuangan dan BEI Bursa Efek Indonesia yang mensyaratkan penggunaan SAK berbasis IFRS yang sudah dijelaskan di soal nomor 1 tadi ya. Untuk UMKM, di sisi lain lebih membutuhkan laporan yang lebih sederhana lagi-lagi dan mudah untuk dipahami. Sehingga untuk UMKM ini menggunakan SAK EMKM yang sudah ada. Kemudian untuk prinsip akuntansi yang diterapkan berbeda, SAK berbasis IFRS misalnya PSAK 717273 menerapkan pengukuran nilai wajar, pengakuan pendapatan berbasis kontrak, dan metode akuntansi kompleks yang lainnya. Untuk SAK etap atau EMKM, lebih banyak menggunakan biaya historis dan metode sederhana untuk memudahkan entitas dalam pencatatannya. Jadi untuk nomor 3 ini boleh saya simpulkan untuk jenis SAK, entitas yang menggunakan SAK internasional atau IFRS base adalah perusahaan publik, perbankan, asuransi, BUMN, dan juga perusahaan multinasional. Kemudian untuk SAK yang digunakan untuk SAK umum adalah perusahaan dengan akuntabilitas publik tetapi tidak terdaftar di bursa. Dan SAK dengan entitas privat adalah perusahaan swasta, koperasi bisnis keluarga, dan SAK EMKM adalah usaha mikro, kecil, dan menengah. Jadi tidak jauh beda dengan yang soal pertama tadi. Untuk karakteristik SAK internasional adalah lebih kompleks, berbasis IFRS, nilai wajar sering digunakan. Dan karakteristik SAK umum, IFRS yang disesuaikan dengan regulasi yang ada di Indonesia. Kemudian untuk karakteristik SAK entitas privat, ini lebih sederhana daripada SAK internasional dan SAK umum. Tidak ada nilai wajar dan berbasis biaya historis. Kemudian untuk SAK EMKM sangat sederhana, karakteristiknya hanya mencakup laporan keuangan dasar. Dan satu standar akuntansi keuangan tidak bisa diterapkan untuk semua entitas karena adanya perbedaan skala bisnis, kompleksitas transaksi, dan kebutuhan pengguna laporan keuangan. Oleh karena itu, Indonesia menggunakan 4 jenis SAK yang disesuaikan dengan masing-masing jenis entitas agar pelaporan keuangan tetap relevan, akurat, dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Seperti itu. Jadi tidak bisa diterapkan untuk semua entitas. Itulah jawaban saya untuk nomor 3. Semoga menjawab dan tentunya mohon izin semoga mendapatkan nilai yang maksimal. Demikian hasil presentasi mengenai ujian akhir semester teori akuntansi. Semoga bermanfaat untuk saya pribadi maupun untuk semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.